Pankek telur terlalu menyedihkan. Aku akan melihat di giok gizi, apalagi yang kuambil dari dapur kecil. Bibi, ada kelinci di sini. Dia pingsan sendiri setelah menabrak sesuatu. Oh, jadi ini yang namanya menunggu kelinci menabrak pohon. Ya, kelinci kecil ini cukup lucu. Kelinci selucu ini, pasti enak kalau dipanggang. Atas perintah langit, dekrit Kaisar, Marquis Ningyuan, Lu Yu, kabur dari medan perang. Seluruh 9 garis keturunannya harus dihukum mati. Mengingat jasa ayahnya di masa lalu, hukuman mati dibatalkan. Seluruh keluarga diasingkan ke Zhuzhou. Hormat kami. Geledah mereka. Di mana Ruan-Ruan? Aku akan mencarinya. Di mana ini? Tidak kusangka aku gagal melewati kesengsaraan guntur dan bereinkarnasi ke dalam tubuh orang yang sudah mati ini. Tenang saja, aku akan membantumu hidup dengan baik. Orang-orang yang menindasmu, aku akan membuat mereka menerima karmanya. Dasar bocah sialan. Berani sekali, ya? Mengapa kekuatan sihirku hilang? Ruan-Ruan, jangan takut. Ada bibi sulung di sini. Keluarga sulung telah melakukan kejahatan besar, menyebabkan seluruh keluarga diasingkan. Apa hakmu mengaturku? Setidaknya sebelum ibu berkata-kata, aku tetaplah kakak iparmu. Aku berhak mengaturmu. Hari ini keberuntunganmu bagus. Aku tidak punya waktu untuk berdebat dengan kalian. Ruan-Ruan, dengan bibi sulung. Seperti dulu. Main peta umpet. Mau? Kamu sembunyi di sini. Aku bukan anak kecil. Xiaoqi, kamu di sana? Nona kecil, saya di sini. Apa kamu tahu kenapa aku bisa masuk ke tubuh ini dan kekuatanku hilang? Saat kesengsaraan petir, tubuh Nona kecil rusak. Dalam keadaan darurat, saya memutarbalikkan waktu dan ruang. Mengirimmu ke tubuh ini, yang terhubung denganmu oleh takdir. Itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Nona kecil, ingatlah, kamu harus mengumpulkan pahala dan harta langit dan bumi untuk memulihkan giok gizi dan kekuatanmu. Untungnya, kemampuan giok gizi untuk mengambil benda dari jarak jauh masih ada. Tapi, di mana aku harus mengumpulkan harta langit dan bumi? Oh, aku tahu. Wanita jahat, kamu saja. Tarik. Perhiasanku mana? Uangku mana? Kemana perginya? Tarik. Jepit rambutku mana? Tarik. Mana barang-barangku? Kemana perginya semua? Kenapa bahkan bangku pun tidak ada? Beres. Gudang kediaman Marquis. Pasti masih banyak harta langit dan bumi. Tidak boleh jatuh ke tangan petugas. Tarik. Dapur masih punya banyak makanan. Pasti bisa dimakan selama pengasingan. Tarik, tarik, tarik. Mana celana dalamku? Berhenti. Anakku, Suamiku. Melihat keadaannya, sepertinya dia sudah mati. Tuan petugas, tolong berikan kehormatan pada anakku. Biarkan kediaman Marquis menguburkannya. Jangan bergerak. Paman sulung belum mati. Kalau dikubur, dia benar-benar akan tiada.
Dia masih hidup, masih hidup. Dasar bocah ini lagi. Kenapa ribut sekali? Berdiri berbaris semua. Berdiri tegak. Barang-barang berharga. Serahkan semuanya. Jangan ada yang dibawa keluar dari kediaman Marquis. Tuan petugas. Kami tidak menemukan apa-apa di kediaman Marquis. Apa? Nyonya Tua Du, aku sarankan kau bersikap masuk akal. Serahkan semua harta benda yang tersembunyi. Jika tidak, kalian hanya akan menyembunyikan, tapi tak bisa menikmatinya. Tuan petugas, kami baru saja menerima titah kaisar dan baru dapat kabar. Mana mungkin kami bisa menyembunyikan harta sebelumnya? Tidak mau bicara, ya? Tanpa bukti, kau tidak bisa menyentuh nenekku. Seenaknya. Kau tidak takut mati. Tuan petugas, kalau ada apa-apa, hadapi saja aku. Dia masih anak-anak. Nenek, jangan takut. Pamanku adalah sensor istana. Jika mereka tidak punya titah kaisar dan memaksa kami mengaku, aku pasti akan meminta paman untuk mengadukan mereka. Sombong. Pukul aku kalau berani. Kau. Aku tak akan berdebat dengan anak kecil. Ikat mereka semua. Sisanya, lanjutkan penggeledahan. Nenek, dalam perjalanan pengasingan nanti, Ruan-Ruan pasti akan melindungimu dengan baik. Nenek percaya pada ruan-ruan kami. Ayah, ibu, aku tak kuat jalan lagi. Anak baik. Tahan sebentar lagi. Jalan sebentar lagi. Baru bisa istirahat. Ah, Sudahlah. Boer dari kecil tak pernah menderita. Sini, Boer. Ayah akan menggendongmu. Aduh, Ruan-Ruan, kau tak apa-apa? Sini, bangun dulu. Bibi sulung, aku tak apa-apa. Menurutku, kau hanya sengaja pura-pura menyedihkan. Ingin ayahmu menggendongmu. Tak akan terjadi. Kau, Bibi sulung, jangan khawatir. Ruan-Ruan masih bisa jalan. jangan memaksakan diri. Kau berdesak-desakan dengan paman sulungmu, Bibi sulung. Menari kalian berdua. Di keluarga ini, hanya kakak ipar sulung yang mau memanjakan anak kecil ini. Tidak takut terjangkit. Nasib sial darinya? Bibi sulungku dilindungi oleh surga. Alismu menghitam. Bibi, kaulah yang akan sial. Dasar bocah sialan. Apa yang kau katakan? Au, Tuan. Hahaha. tuan petugas. Ini uangku. Tuan petugas. Ini uang yang kutemukan. Di pinggir jalan. Siapa yang bisa membuktikan? Kalau ini milikmu? Tidak ada, tidak ada. Uang ini ditakdirkan untuk Anda. Lanjutkan perjalanan. Dasar tidak berguna. Masalah kecil begini saja tidak bisa kau urus. Semua gara-gara si pembawa sial ini. Dasar mulut gagak. Paman sulung. Yue, Suamiku, Yue, kau sudah pingsan begitu lama. Ibu sangat khawatir. Bagaimana? Apakah tubuhmu masih sakit? kakak, di medan perang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Kaisar mengeluarkan titah yang mengatakan kau melarikan diri dari pertempuran dan mengasingkan seluruh keluarga kita? Aku tidak kabur dari medan perang. Ada yang berkhianat dan menjebakku. Ibu percaya padamu. Aku harus menemukan cara menghadap kaisar untuk membersihkan namamu. Apa? Kenapa kau begitu bersemangat? Aku hanya berpikir bahwa kediaman Marquis kita akan segera direhabilitasi. Aku sangat bersemangat. Yue, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Aku sudah menyadari ada yang salah di medan perang. Jadi aku sudah menyiapkan rencana cadangan. Kakak, rencana cadangan apa yang kau siapkan? Rencana cadangan itu ada
Rencana cadangan itu ada. UR, Kakak. Paman sulung. Oh. Aduh. Siapa sangka hal ini bisa terjadi di kuil? Mereka semua, kuserahkan padamu. Tenang saja, Tuan Petugas. Cepat obati lukamu. Kami akan mengurus mereka. Shu'er, aku tidak tahu. Kedua petugas ini, apakah mereka baik atau buruk? Sejahat-jahatnya mereka. Tetap tidak seburuk dua yang sebelumnya. Ayo pergi. Bangun, bangun. Lanjutkan perjalanan. Kakak ipar, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bibi sulung. Tidak bagus. Wajah bibi sulung menghitam dan kehijauan. Ini pasti penyakit yang disebabkan oleh ketakutan dan kekhawatiran. Harus segera diobati. Panas sekali. Ibu, cepat lihat. Astaga. Pasti kejadian semalam membuat Shu'er ketakutan dan cemas. Ditambah lagi masuk angin. Itulah mengapa dia demam tinggi. Jika terus seperti ini, dia akan menjadi gila karena demam. Kita harus mencarikan dokter untuknya. Para petugas, bisakah kalian berbaik hati, mengizinkan aku, memanggilkan dokter untuk menantu perempuanku? Kakak. Bagaimana jika dia benar-benar menjadi gila? Itu akan menjadi masalah di jalan. Bagaimana kalau kita setuju dia memanggil tabib? Baiklah. Tapi uang untuk memanggil tabib itu, apa kalian punya? Saat penggeledahan rumah, mereka menggeledah dengan bersih. Kami tidak punya barang berharga apapun. Justru kakak ipar kedua, keluarganya memberinya sejumlah uang. Kalian ingin mengambil uang dariku? Tidak mungkin. Anggap saja aku meminjamkannya pada kalian dulu. Setelah kakak iparmu melewati masa sulit ini, aku pasti akan mencari cara agar mereka mengembalikannya padamu. Bagaimana? Kau bilang akan dikembalikan, ya dikembalikan begitu saja? Kakak sulung dan kakak ipar sulung. Dua orang sakit-sakitan ini. Mungkin belum sampai Zuzhou. Sudah mati di jalan. Diam. Jika kakak sulung yang sakit, aku akan membantunya. Tapi kakak ipar sulung itu hanya beban. Lebih baik memanfaatkan sakitnya kali ini. Biarkan dia segera terbebas. Itu juga meringankan beban kita. Orang-orang di kediaman Markuis Ningyuan ini benar-benar tidak punya hati nurani. Nyonya Markuis juga sangat menyedihkan. Banyak orang yang menyedihkan. Apa kau bisa mengurus semuanya? Aduh, aku beri kalian waktu 15 menit. Selesaikan masalah ini. Waktu habis. Segera berangkat. Kita belum pisah keluarga. Kalian tidak bisa begitu saja membiarkan mereka mati. Kediaman Markuis ini sudah tidak ada artinya. Lagi pula, suamiku juga bukan anak kandungmu. Lebih baik sekarang saja, kita pisah keluarga. Ide Kiao yang tidak buruk. Tepat untuk menghindari beban keluarga ini. Menyeret kita. Aku setuju. Kakak sulung sudah menyeretku sekali. Sekarang giliran kita. Saat bencana datang, kita pergi sendiri-sendiri. Dulu saat UR baru saja meraih kemenangan di medan perang, aku mengusulkan untuk pisah keluarga. Kalian dari keluarga kedua mati-matian menolak, menikmati kemewahan kediaman Markuis. Sekarang UR dalam kesulitan. Kalian tidak sabar ingin pisah keluarga. Mana ada logika seperti itu? Lalu kenapa? Meskipun kita tidak pisah keluarga sekarang, aku tidak akan memberikan uangku untuk keluarga sulung. Kamu, Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ibu, baiklah, kita berpisah saja. Aku tidak percaya kalau tanpa mereka, kita tidak bisa hidup. Ling Er benar. Keluarga kedua begitu menghina kita. Aku tidak akan setuju untuk bersama mereka. Lagi. Shu'er, ibu minta maaf padamu. Tidak bisa memanggil tabib untuk mengobatimu. Nenek jangan khawatir. Aku pasti akan menyelamatkan bibi sulung. Tapi aku tidak bisa membiarkan orang tua murahan itu ikut dalam keluarga kita. Ayah, setelah berpisah, apakah aku bisa makan sampai kenyang seperti adik? Ibu, gadis ini ingin merebut makananku. Mimpi saja. Semua makanan ini milik putra kesayanganku. Dasar anak tak berguna. Tidak ada jatah untukmu.
Tidak kenyang juga tidak apa-apa. Asalkan ada makanan. Suamiku, perjalanan pengasingan ini sudah sulit. Jika membawa dia, bagaimana kita akan hidup? Aku sendiri saja sudah susah payah. Mana ada tenaga untuk mengurusnya? Biarkan saja dia mengurus dirinya sendiri. Ruan-ruan anak sebaik itu. Kalian tega memperlakukannya seperti itu? Apa kalian masih pantas jadi orang tua? Kau suka anak pembawa sial ini? Kau saja yang merawatnya. Aku akan merawatnya. Aku sendiri. Ibu, Di saat sulit ini, aku jadi bisa mengenal siapa kalian sebenarnya. Hari ini, kita tidak hanya berpisah rumah, tapi juga memutuskan ikatan kekeluargaan. Memutuskan ikatan? Anda tidak bercanda, kan? Ikatan keluarga yang hanya bisa merasakan kenikmatan, tapi tidak bisa berbagi kesengsaraan. Keluarga sulung tidak membutuhkannya. Baiklah, kalau begitu putuskan saja. Putuskan saja kalau begitu. Hanya saja, aku harap kalian nanti tidak akan menyesal. ibu, aku juga mau putus hubungan. Orang dewasa sedang bicara. Kenapa anak kecil ikut campur? Ruan-ruan benar. Jika ingin putus, putuskanlah dengan bersih. Bagus. Aku ingin lihat saja. Setelah putus ikatan, dan tanpa keluarga kedua, hidup seperti apa yang bisa kalian jalani? Tenang saja. Bagaimana keadaan kami? Bukan urusanmu. Ibu, surat pemutusan hubungan kekerabatan sudah siap. Mulai sekarang, Ruan-Ruan dan keluarga sulung tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga kedua. Bubuhkan cap tanganmu. Jangan-jangan kalian berat hati melepaskanku? Aku sama sekali tidak berat hati. Ibu, sudah. Kau, Aku takut paman kedua tidak tega. Jadi aku menggantikan paman kedua. Paman kedua tidak akan menyalahkan Ruan-Ruan, kan? anak ini, bagaimanapun aku adalah ayah kandungnya. Kenapa dia begitu cepat berubah? Seolah-olah kami peduli dengan anak pembawa sial ini. Jika kalian membawanya, cepat atau lambat kalian juga akan sial. Diam. Aku tidak mengizinkanmu berbicara seperti itu tentang putriku. Kenapa kau sombong sekali? Kau ini kan sakit-sakitan. Mungkin dalam 2 hari, kau akan demam dan jadi gila. Au! Andai saja ada uang. Wah, nenek ibu, lihat apa yang kutemukan. Ini uangku. Bibi kedua, kau benar-benar tidak tahu malu. Uang ini, jelas Ruan-Ruan yang menemukannya lebih dulu. Memangnya kenapa kalau dia yang menemukannya? Ini uangku. Kau! Benar-benar tidak tahu malu. Tak terkalahkan. Aku juga bisa bilang uang ini. Kutemukan. Au! Tidak akan kuberikan padamu. Dasar bocah sialan. Berikan padaku. Sudah, jangan ribut. Kejadian hari ini, aku melihatnya dengan jelas. Uang ini, sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Jika kau masih membuat keributan, akan kupukul kau dengan cambuk. Terima kasih, Tuan Petugas, atas keadilanmu. Baiklah, cepat bawa menantumu berobat. Terima kasih, Tuan Petugas, atas pengertianmu. Kemarin sudah banyak waktu terbuang. Hari ini, kita harus mempercepat perjalanan. Paman petugas, bolehkah aku dan ibu ikut mencari sayuran liar? Dia terlihat seumuran dengan putriku. Kami janji tidak akan pergi jauh. Hanya di tempat yang bisa kau lihat. Baiklah, jika kalian berani kabur di tengah kekacauan ini, aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Kami janji tidak akan pergi jauh.
Ibu, ayo kita cari sayuran liar. Astaga, kenapa aku tidak memikirkannya? Ruan-ruan, kau sangat pintar. Tapi, ibu tidak tahu, sayuran liar mana yang bisa dimakan. Tidak apa-apa, aku tahu. Ruan-ruan, kau pasti sudah banyak menderita sebelumnya. Ini salahku. Seharusnya aku lebih cepat menyadarinya. Astaga, kakak ipar. Aku juga ingin ikut kalian. Mencari sayuran liar. Kalau begitu, aku juga tidak bisa diam saja. Ibu, tetaplah di sini. Jaga suamiku saja. Mencari sayuran liar? Aku rasa kalian lebih cocok mencari rumput liar daripada sayuran. Untungnya, di dalam giok gizi, ada telur yang kuambil dari dapur kecil. Ibu, aku menemukan telur liar. Ruan-ruan, sepertinya kamu memang bintang keberuntungan. Dasar gadis sialan, keberuntungannya bagus sekali. Wah, tak disangka, di tempat terpencil ini, benar-benar ada sarang ayam hutan. Dan gadis kecil ini menemukannya. Benar. Sepertinya gadis kecil ini tidak seperti yang mereka katakan, seorang pembawa sial. Berikan padaku. Berikan telur-telur itu padaku. Ini milikku. Bibi, kenapa merebut barang anak kecil? Juga merebutnya? Ibumu sudah mati. Aku adalah ibumu. Mulai sekarang, berbakti padaku adalah kewajibanmu. Kakak ipar kedua sepertinya ingatannya kurang baik. Siang ini, kalian baru saja memutuskan hubungan dengan Ruan-ruan. Dia tidak punya kewajiban itu untuk berbakti padamu. Seandainya aku tahu, aku tidak akan menandatangani surat pemutusan hubungan itu. Ruan-ruan hebat. Ibu, di sekitar sini banyak tanaman. Mungkin ada makanan lain. Ayo kita cari. Baik, aku ikut katamu. Pembawa sial kecil ini, hari ini keberuntungannya lumayan bagus. Aku akan mengikutinya mencari. Begitu dia menemukannya, aku akan mengambilnya duluan. HMPH. Kakak ipar kedua, cari punyamu sendiri. Kenapa kau mengikuti Ruan-ruan? Tanah ini bukan miliknya. Aku mau kemana saja boleh. Bibi, di sini ada jamur. Wah, jamur besar sekali. Kalau dibuat sup pasti enak sekali. Ini jamurku. Minggir, minggir. Kakak ipar kedua, minggir. Ini jamurku. Ah, Bibi, kenapa kau terjatuh di atas kotoran sapi? Bau sekali. kau berani menipuku. Jijik sekali. Ugh. Aduh, mungkin saja. Bibi kami ingin memakannya. Kalau mau makan, makanlah sampai kenyang. Dasar bocah sialan. Kau berani menipuku. Akan kupukul kau sampai mati. Hei, kakak ipar kedua. Kau sendiri yang ingin merebutnya. Malah melampiaskan amarahmu pada anak kecil. Tidak tahu malu, ya? Sekarang Ruan-ruan adalah anakku. Kalau kau berani menyentuhnya lagi, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Kalian lihat apa di wajahku? Tahi sapi. Kalau bukan karena si manis ini, yang sengaja menipuku, apa aku akan langsung menubruknya? Bukan aku yang menyuruhmu menubruknya. Kakak ipar kedua, katakan saja itu milikmu. Kami tidak akan merebutnya darimu. Bagus, kalian bersekongkol. Menipuku bersama. Kalian tunggu saja. Mulai sekarang, aku akan terus mengikuti kalian. Kalian jangan harap bisa menemukan makanan lagi. Di sana benar-benar ada jamur. Ruan-ruan, kau benar-benar pembawa keberuntungan kecil. Milikku. Minggir. Kali ini, kalian tidak bisa merebutnya dariku, kan? Kakak ipar kedua, kau. Ada apa? Bibi, sudahlah. Kita cari sayuran liar saja. Tidak usah berebut dengannya. Sup sayuran liar mana bisa seenak sup jamur? Aku benar-benar beruntung. Ruan-ruan, jamur-jamur ini sangat cantik. Kenapa tidak dipetik? Bibi, pernah dengar pepatah ini tidak? Semakin cantik sesuatu, semakin beracun. Nak, kita beruntung. Nak, lihat. Bau apa ini? Busuk sekali. Jangan mendekat. Kalian jangan pedulikan bau di tubuhku. Apa ini? Lihat, ini apa? Lihat, lihat. Wah, bagus sekali. Ini jamur. Kita akhirnya bisa minum sup jamur. Kiaoyan.
Qiaoyan, tidak kusangka kau tahu cara memetik jamur. Tentu saja. Sup jamur kita kalau sudah matang, pasti lebih enak daripada sup sayur liar itu. Ruan-ruan, cepat kembali. Ibu akan membuatkanmu pankek sayur liar dan telur. Pankek telur terlalu menyedihkan. Aku akan melihat di giok gizi, apalagi yang kuambil dari dapur kecil. Bibi, ada kelinci di sini. Dia pingsan sendiri setelah menabrak sesuatu. Oh, jadi ini yang namanya menunggu kelinci menabrak pohon. Ya, kelinci kecil ini cukup lucu. Kelinci selucu ini pasti enak kalau dipanggang. Ayo. Kakak ipar, lihat ini apa? Kalian ini. Keahliannya lumayan juga. Terakhir kali aku sakit. Terima kasih, Tuan Petugas, atas kemurahan hati kalian. Ini sedikit hadiah, tidak seberapa. Kalau begitu, kami tidak akan sungkan. Kakak ipar, masakanmu enak sekali. Lebih enak daripada koki di kediaman. Enak. Tidak kusangka si Yan Shu pandai juga memasak. Dulu saat aku masih lajang, aku suka bereksperimen dengan makanan. Kupikir itu adalah hobi yang tidak pantas. Tidak kusangka sekarang berguna. Ibu, aku juga mau makan panekuk telur dan kelinci panggang. Kakak ipar, lihat ini. Bowen juga memuji masakanmu enak. Bagaimana kalau kau berikan dia sedikit? Jangan merebut makanan kami. Kau juga bisa mendapatkannya. Kakak ipar, Kalau kau bayar dengan perak. Itu tadi, kau sendiri yang bilang. Hanya panekuk telur, tidak seberapa harganya. kakak ipar kedua. Dulu saat kau punya roti kukus, kau tidak pernah berpikir untuk membaginya dengan kami. Sekarang baru mau muncul? Berani sekali kau. Betul. Lagi pula, sesuai dengan taruhan kita. Aku belum menyuruh Bibi untuk bersujud. Bagaimana kalau Bibi bersujud dulu? Dasar bocah sialan. Kau sudah gila ya? Berani bicara begitu pada putriku. Masih berharap aku memberimu makanan? Mimpi saja. Cih, siapa juga yang mau? Bowen? Ayo kita kembali dan makan sup jamur. Makanan mereka itu pasti asam dan busuk. Tidak dapat sepotong roti pun. Aduh, suamiku, sup jamur kita dengan mantou juga tidak kalah enak. Ayo, kau dan Bowen minum yang banyak. Bibi, Ibu, hari ini kita tunggu saja pertunjukan serunya. Enak sekali, cepat minum, cepat minum. Sup jamur ini, rasanya memang lezat sekali. Sup jamur ini, memang lezat sekali. Tentu saja. Suamiku. Haha, kenapa ada orang kecil di kepalamu? Kenapa kamu jadi jamur? Monster, turun dari ibu. Hahaha. Apa mereka sudah gila? Mereka pasti keracunan jamur. Rasakan. Pantas. Jika mereka seperti ini, apa tidak akan menghambat perjalanan? Mana mungkin? Hei. Bangun. Bersiaplah, kita berangkat. Cepat bangun, bangun. Suamiku, wajahku sakit sekali. Apa ada yang memukulku? Dasar bodoh. Kamu hampir membunuh seluruh keluarga. Apa kamu tidak tahu? Aku memukulmu itu masih ringan. Cepat bangun. Bowen, 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 Bowen. Malam ini kita istirahat di hutan saja.
UR sudah 2 hari tidak sadar. Jika terus begini, apa tidak akan terjadi apa-apa? Setengah mati seperti ini. Lebih baik mati saja, agar tidak menyusahkan kita. Diam. Kakak sulungku itu orang baik, pasti dilindungi langit. Dia pasti baik-baik saja. Aku ingat di gudang ayah brengsek itu, tersimpan banyak sekali obat. Aku akan coba berikan ini pada paman sulung sekarang. Nek, biar aku suapin paman sulung minum air. Anak baik, kau memang sangat perhatian. Ruan-Ruan, kok tenagamu kuat sekali? Ya, Tidak sakit, tidak sakit. Biar bibi kecil saja yang bantu menopang paman sulungmu. Hei, Ruan-Ruan. Biar bibi kecil saja. Tunggu, luka kakak tidak parah, tapi jangan sampai tersedat. Nanti malah tersedat. Bibi kecil, tadi aku belum biasa. Sekarang aku pasti bisa. Mulai sekarang, tidak perlu kasih minum paman sulung lagi. Harusnya, tidak akan ada masalah, kan? Kalau begitu, lakukan pelan-pelan saja. Percaya saja padaku. Pil Hui Chun. Hehe. Obat luka Jin Chuang. Entah apakah ini ampuh. Tidak ampuh, pemilik kecil. Xiaoqi, kau sudah bangun? Ruan-Ruan, semuanya sudah beres. Ibu sudah siapkan semuanya untukmu. Cepat tidur. Ya, Baik, Ibu. Seluruh meridiannya hancur. Kekuatan internalnya lenyap. Dia juga keracunan racun kronis. Dia hanya bertahan hidup. Ini karena tekadnya yang kuat. Luka paman sulung parah sekali. Ada yang meracuninya? Betul. Di dunia ini, dia sudah tak bisa diselamatkan. Xiaoqi, kumohon. Aku tak mau paman sulung kenapa-kenapa. Jika kau memberinya minum air mata air spiritual Giok Jizi, dia pasti bisa pulih. Dia pasti bisa pulih. Giok jizikan. Rusak parah, kan? Air mata airnya juga belum pulih. Air mata airnya juga belum pulih. Tenang saja. Aku sudah merasakan. Ada runtuhan di dekat sini. Di dalamnya ada harta langit dan bumi yang bisa memulihkan Giok Jizi. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Cepat pergi. Hah? Tak kusangka di reruntuhan ini, tersembunyi begitu banyak. Emas dan permata. Menggalinya repot sekali. Untung ada bantuan Xiaoqi. Tarik. Tuan Putri, terdeteksi. Ling Zi berusia 1000 tahun. Telah dimasukkan ke ruang Giok Jizi. Peningkatan Giok Jizi kali ini akan memulihkan mata air spiritual di dalam ruang dan meningkatkan kualitas fisik. Tuan Putri, memberimu kekuatan tak terbatas. Bagus sekali. Cepat atau lambat, aku akan memperbaiki Giok Jizi. Tolong aku. Siapa kau? Kau beruntung bertemu denganku. Tidak. Jika ibu melihatnya, dia pasti akan ketakutan. Lebih baik aku membawanya pulang. Terima kasih, adik kecil. Bukan masalah besar. Cepatlah sembuh. Setelah minum air spiritual, paman sulung seharusnya akan segera pulih. suamiku, ada apa denganmu? Tuan Putri kecil, tolong tenanglah. Xiaoqi, paman sulung tidak akan kenapa-kenapa, kan? Jangan khawatir, Tuan Putri.
Air spiritual sedang membantunya, membersihkan racun, dan membentuk kembali meridiannya. Setelah dia bangun, kondisi fisiknya akan jauh lebih baik. Ibu, jangan khawatir. Kulihat luka Paman Sulung. Sudah banyak sembuh. Mungkin dia akan segera sadar. Siapa dia? Pengemis kecil dari mana ini? Bau sekali. Siapa yang menyuruhmu berbaring di sini? Pergi. Bibi, dia yang kutemukan. Aku juga yang menyuruhnya berbaring di sini. Masih kecil sudah tidak tahu malu. Bisanya cuma memungut pria. Bagaimana kalau sudah besar nanti? Lihat saja, aku akan memberimu pelajaran. Menggantikan ibumu yang sudah mati itu. Ah, Dia anakku. Bukan giliranmu untuk memberinya pelajaran. kau berani memukulku? Jika kau berani bicara kotor lagi, bukan hanya satu tamparan. Sesederhana itu. Kau berani memukulku? Aku akan melawanmu sampai mati. Mereka adalah orang-orang yang mengejarku. Para pendekar, kami tidak kenal anak ini. Jika kalian ingin membunuh, bunuh saja dia. Tolong jangan ganggu kami. Dia ada di sana. Tangkap dia. Tunggu. Kami ini. Petugas yang diperintahkan untuk mengawal. Jangan macam-macam. Petugas, kalau begitu, kami tidak bisa membiarkan kalian lolos. Serang. Ruan-ruan. Paman Sulung. Kakak, suamiku, Yue. Apa? Kakak ternyata sudah sadar. Siapapun yang berani menyakiti keluargaku, Tak disangka di tempat terpencil ini, masih ada ahli bela diri. Takut apa? Kita sebanyak ini. Masa tidak bisa mengalahkannya? Dia kan cuma orang sakit-sakitan. Serang. Menolak kebaikan, malah memilih hukuman. Dia sudah tidak kuat. Habisi dia. Gawat, kekuatan dalamnya terlalu kuat. Mundur. tidak ada yang boleh menindas keluargaku. Suamiku, Kakak, bukankah meridianmu sudah hancur? Bagaimana kekuatan dalammu bisa pulih tiba-tiba? Aku tidak pernah memberitahumu tentang meridianku yang hancur. Bagaimana kau bisa tahu? Itu, waktu penyitaan rumah dulu. Petugas itu yang bilang. Seluruh kediaman Marquis mendengarnya. benar, kakak. Jadi, tadi, saat kau menggunakan energi dalammu, aku sangat terkejut. Apa yang dia katakan juga benar. Setelah bangun tidur, luka-lukaku tidak hanya sembuh sebagian besar. Bahkan meridianku juga terbentuk kembali. Bau obat luka emas. Mungkinkah benar-benar ada seorang ahli hebat yang diam-diam membantuku? Di antara orang-orang ini, ada yang ingin mencelakaiku. Ada juga yang membantuku. Aku harus mencari cara agar mereka semua menunjukkan wajah asli mereka. Kakak, kau belum memberitahuku. Apakah energi dalammu sudah pulih sepenuhnya? Suamiku. Tadi dalam bahaya. Aku menggunakan sisa energi dalamku. Sekarang situasinya lebih berbahaya dari sebelumnya. Pulih? Kalau begitu semua yang kulakukan sia-sia. Tidak bisa. Aku tidak akan membiarkanmu pulih. Kakak, bagaimana kalau aku membantumu ke kereta untuk istirahat? Ya? Baik. Aneh, bukankah Xiao Qi bilang air spiritual sudah membantu Paman Sulung memulihkan meridiannya? Sepertinya aku harus cari kesempatan memberi Paman Sulung minum lagi. Paman Sulung, ayo minum air lagi. Begitu merpati pembawa racun tiba di waktu yang ditentukan. Lu Yu punya keberuntungan sebesar apapun.
Tetap saja bakal mati. Sudah 2 jam lebih. Kenapa merpatinya belum juga sampai? Semalam, meridian di tubuhku. Lagi-lagi menunjukkan tanda pemulihan. Pasti ada ahli yang diam-diam menaruh obat penyembuh ajaib ke dalam makananku. Tanpa aku sadari. Tapi yang menyentuh makanan itu hanya istri dan ruan-ruan. Istri, kemari bantu suami berdiri. Tidak ada tenaga dalam sama sekali. Bukan gaya istri. Jangan-jangan ruan-ruan. Paman sulung mau makan merpati panggang tidak? Katamu ini panggang apa? Itu merpati panggangku. Aku tidak akan membaginya padamu. Merpati panggang. Jangan-jangan, bukan itu merpati pesanku? Betul sekali. Untungnya aku bangun pagi. 1 jam yang lalu, aku melihatnya mendarat di dekat sini. Langsung saja ku tembak jatuh. Ayah, aku juga mau makan merpati panggang. Tangkapkan satu untukku juga. Ya? Kulihat kau. Seperti merpati panggang saja. Kenapa kau begitu galak? Kau! Tunggu sebentar. Kita akan segera sampai di kota kabupaten. Istirahat di tempat. Ziki, hari ini kita akan melewati kota kabupaten. Kau bisa saja ikut kami dalam perjalanan ini. Ada yang bisa menjagamu. Terima kasih, Bibi Sulung. Setelah sampai di rumah, aku pasti akan meminta ayahku berterima kasih padamu. Kau ini, putri bangsawan katamu? Kalau kau benar-benar sekaya itu, bagaimana bisa kau berakhir dalam keadaan seperti ini? Entah dia berkata jujur atau bohong. Aku bersedia membawanya ikut. Boleh saja dibawa, tapi makanan di jalan ini, aku tidak akan membaginya dengannya. Kalau mau makan, cari sendiri. Cari sendiri ya cari sendiri. HMPH, aku dan kakak Ziki, kalau menemukan makanan, tidak akan memberikannya pada kalian. Ada gua di depan. Kakak Z, ayo kita lihat. Mungkin ada makanan enak di dalamnya. Ada gua di sini. Kakak Z, di dalam gua, apa ada makanan enak ya? Gua ini kami, yang pertama menemukannya. Aku akan merebutnya dari mereka. Ruan-ruan, kenapa kau menahan Bibi? Aku akan merebutnya sekarang. Tunggu. Biarkan saja untuk kakak ipar kedua dan paman kedua. Mereka benar-benar beruntung. Ada buah-buahan di sini. Sepertinya di sini selain buah-buahan, tidak ada apa-apa. Ambil saja dulu. Suara apa itu? Sepertinya suara beruang. Bibi, tunggu saja tontonan serunya. Aku sudah mengembalikan buah-buahanmu. Kenapa kau masih mengejarku? Apa maumu? Aku tidak bisa lari lagi.
Ada apa ini? Kakak beruang besar. Jangan bunuh aku, ya? Qiaoyan, aku pergi dulu. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Siapapun, tolong aku. Paman kedua. Cepat berbaring dan berpura-pura mati. Beruang coklat tidak akan menyerang orang mati. Bagus. Akhirnya bisa lolos dari bencana ini. Benar-benar orang kaya. Akhirnya menemukanmu. Bukankah kau bilang, tidak mau uang Ziki? Kau. Saya yakin Anda sekalian adalah penyelamat putra saya. Jika Anda sekalian tidak keberatan, silakan mampir ke gubuk saya. Keluarga Wang kami pasti akan berterima kasih banyak kepada Anda sekalian. Kalau begitu, kemasi barang-barang dan ikutlah. Baik. Benar-benar cerdas. Tidak heran bisa menyelamatkan putraku. Ini, Terima kasih, Paman. Terima kasih, Ziki. Ibu, aku juga ingin emas. Jangan katakan kau menginginkannya. Ibu juga menginginkannya. boleh saya bertanya, siapa orang tua Ruan-Ruan? Saya, Wang, ada hadiah istimewa yang ingin saya persembahkan. Kesempatan datang secepat ini? Kami adalah... Kalian ini kenapa? Tidak tahu malu sekali. Bukan kamu ibuku. Dia baru ibuku. Ruan-Ruan sudah menyangkalnya. Kalian jangan mempermalukan diri sendiri. Tuan Wang, kami tidak berbohong padamu. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada anak kecil ini. Gadis kecil ini, apakah dia bukan ayah kandungnya? Ya, tapi... Tidak ada tapi-tapian. Ruan-Ruan, hanya ditipu oleh kakak ipar saya. Kami adalah ayah dan ibu kandungnya. Hadiah istimewa apa yang Anda punya? Berikan saja pada kami. Ruan-Ruan, beritahu paman. Kenapa kamu tidak mengakui mereka? Diam. Dulu mereka tidak menginginkan Ruan-Ruan. Bahkan menandatangani surat pemutusan hubungan keluarga dengan Ruan-Ruan. Tuan Wang, Ruan-Ruan dan keluarga kedua memang sudah memutuskan hubungan. Jika Anda ingin membalas budi, ini melibatkan banyak kepentingan. Kami juga tidak bisa berkata banyak. Biarkan Ruan-Ruan saja yang menjelaskannya sendiri. Satu pihak adalah orang tua kandung Ruan-Ruan. Satu pihak adalah orang tua angkat Ruan-Ruan. Mengenai siapa yang berhak atas hadiah ini. Biar Ruan-Ruan yang memutuskan. Wah, banyak sekali emas. Ruan-Ruan, kamu ingin siapa yang menyimpan batangan emas ini? Tentu saja. Ruan-Ruan, pilih aku. Aku jamin aku akan memperlakukanmu seperti putri kandungku sendiri. Semua yang dimiliki Bowen, kamu juga akan punya. Kenapa? Aku tidak mau. Dasar bocah busuk. Tentu saja ibuku. Yang asli. Kamu, Semua orang yang tidak berkepentingan harap menyingkir. Gubernur telah menerima laporan bahwa keluarga Wang menyembunyikan penjahat. Maka aku diutus untuk menggeledah. Gubernur telah menerima laporan bahwa keluarga Wang menyembunyikan penjahat. Maka aku diutus untuk menggeledah. Cih,
Salah sendiri kalian dekat dengan pembawa sial itu. Memang pantas. Keluarga Wang sama sekali tidak menyembunyikan penjahat. Minggir. Petugas sedang bertugas. Beraninya kalian mempertanyakan. Sejak kapan para prajurit dinasti You Agungku begitu tidak menghormati hukum dan menyusahkan rakyat? Kau ini siapa? Berani-beraninya ikut campur urusan pejabat prefektur? Apa kau tidak takut aku akan memenjarakan kalian semua? Mencari mati. Para tuan petugas, kita ini seperti air bah yang menerjang kuil Raja Naga. Anggota keluarga sendiri tidak saling mengenali. Aku juga seorang petugas. Mereka adalah tahanan yang aku kawal. Kupikir kau ini siapa? Ternyata hanyalah seorang penjahat buangan. Hanya kau? Berani-beraninya mengajari pejabat sepertiku? Tuan petugas, tidakkah Anda ingin tahu, sebelum diasingkan, siapa dia sebenarnya? Memangnya siapa dia? Dia adalah Markuis Juara, Lu Yu. Markuis? Apa? Kabarnya di medan perang. Dia pernah di tengah ribuan musuh, mengambil kepala jenderal musuh. Sebaiknya jangan cari masalah dengannya. Kalau tidak, kau tak akan tahu bagaimana kau mati. Sekuat apapun dia dulu. Sekarang, dia hanyalah seorang tahanan. Bukan berarti aku takut padanya. Hanya saja, atasanku memberiku tugas lain. Betul, betul. Kita mundur. Tunggu. Letakkan batangan emas yang baru saja kau ambil itu. Letakkan. Tuan petugas, batangan emas ini, anggap saja sebagai hormat dariku. Kau memang tahu diri, orang tua. Pergi. Aku tahu niat kalian baik, tapi ada pepatah. Naga perkasa tak bisa menindas ular lokal. Jika kalian menyinggung mereka, setelah kalian pergi nanti, tetap saja tidak akan terhindar dari banyak masalah. Aku terlalu gegabah. Tapi, mengapa Bupati di sini begitu membiarkan bawahannya berbuat jahat? Kau tidak tahu? Tempat ini berada di perbatasan. Hukum seolah tidak ada. Dan dia seperti kaisar kecil di sini. Membebankan pajak tambahan. Merebut paksa gadis rakyat. Meremehkan nyawa manusia sudah jadi hal biasa. Kok bisa sekeji ini? Nak Yu, sabar, jangan terpancing emosi. Kita sendiri masih susah menyelamatkan diri. Bu, tenang saja. Nanti kalau nama kita sudah bersih, anak pasti akan membantu rakyat. Menuntut keadilan. Masalah masa depan, dibicarakan nanti saja. Hari sudah mulai malam. Semua segera istirahat saja. Dasar anak sialan. Makanya tadi siang, kau tidak serahkan uang padaku. Sekarang aku terpaksa menjualmu. Untuk dapat uang. Ruan-ruan. Tuan Wang, apa kalian sudah menemukan ruan-ruan? Masih belum ketemu. Aku ke sana cari lagi, ya? Ayo. Ruan-ruan. 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 Kamu di mana? Ruan-ruan. Ruan-ruan. Keluar dong. Kamu sebenarnya di mana? Ruan-ruan? Kakak ipar, jangan cemas. Bisa jadi ruan-ruan cuma keasyikan main. Dia pergi bermain kemana? Meski dia suka bermain, sudah selarut ini, dia seharusnya sudah keluar. Ah, Jangan-jangan dia dalam bahaya? Bahaya apa? Mungkin saja, dia tidak tahan dengan penderitaan pengasingan. Dan kabur sendiri. Diam. Ruan-ruan bukan anak seperti itu. Ruan-ruan pasti tidak akan menghilang tanpa sebab. Malam ini, apakah kalian melihat ada orang yang mencurigakan keluar dari rumah? Tadi malam, aku sepertinya melihat nyonya ini. Sembunyi-sembunyi, menyeret sebuah karung, dan pergi lewat pintu samping. Sukia Oyan. Katakan, apa kau yang menculik ruan-ruan? Tidak. Kualitas kelompok ini biasa saja.
Dia akan menjadi selir Tuan. Sisanya, yang lebih muda, kirim ke kediaman Tuan Liu. Dia suka yang seperti itu. Yang lebih tua, jual saja ke rumah bordil, untuk mendapatkan uang kembali. Gadis kecil ini, pasti akan cantik saat dewasa. Kirim juga ke kediaman Tuan Liu. Sudahlah. Biarkan kita yang membesarkannya. Setelah dewasa, dia akan jadi wanita cantik. Nanti setelah Tuan kembali, biar Tuan yang memutuskan. Tuan Putri, terdeteksi di dekat sini. Di gudang ada harta langit dan bumi yang dibutuhkan untuk peningkatan dan pemulihan Giok Jizi. Apakah Anda ingin mengambilnya? Tentu saja ambil. Pengambilan selesai. Terdeteksi harta langit dan bumi. Teratai salju gunung surgawi. Giok Jizi kali ini akan memulihkan fungsi ladang spiritual. Bagus. Setelah ladang spiritual pulih, aku bisa menanam tanaman spiritual. Banyak sekali yang bisa kulakukan. Selain itu, peningkatan Giok Jizi kali ini juga akan memberi manfaat pada Tuan Putri. Mulai sekarang, Tuan Putri tidak hanya bisa masuk ke ruang dimensi secara fisik, tapi juga bisa menggunakan satu mantra setiap hari. Hebat sekali. Gawat. Gudang kemalingan. Cepat cari kemanapun. Aku harus menemukan si pencuri itu. Temukan dia. Kesempatan ini datang juga. SST, kalian jangan bersuara. Aku akan membawa kalian pergi dari sini. Mau kabur? Mau kabur? Jangan takut. Jatuh. Di luar tidak ada orang. Cepat keluar. Kalian mau apa? Pukul sampai mati. 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 Sekarang mereka sedang gencar menangkap pencuri. Tidak ada yang peduli pada kalian. Cepat pergi. Terima kasih, penolong. Aku juga harus mencari cara untuk kembali. Kalau tidak, ibu pasti akan khawatir. Nyonya, aku akan pergi sebentar dan segera kembali. Suamiku, jika aku tidak menemukannya di kediaman bupati, aku tidak peduli dengan nyawaku ini. Aku akan melawan kalian sampai mati. Jangan emosi. Kakak ipar, Ruan-Ruan bukan anak kandungmu. Mengapa kalian harus karena dia melukai diri kalian? Mana keharmonisan antar ipar? Bagiku, Ruan-Ruan sudah seperti putri kandungku. Jika kau berani bicara lagi, jangan salahkan aku jika bertindak tanpa ampun. Kakak ipar, aku salah, kakak ipar. Jangan begitu. Sudah mencari di begitu banyak tempat. Di mana Ruan-Ruan sebenarnya? Koridor sialan ini sudah jalan sejauh ini tapi belum juga habis. Ruan-Ruan, Paman Sulung, kakimu keras sekali. Ruan-Ruan. Syukurlah kau baik-baik saja. Ibumu sangat khawatir. Ayo, kita pulang. Tunggu, Paman Sulung. Apa ilmu bela dirimu sangat hebat? Lumayan, ada apa? Tuan Bupati itu menggangguku dan ingin menjualku. Ruan-Ruan takut. Paman Sulung, bisakah Paman Sulung membelaku? Berani-beraninya menyentuh anak sekecil ini. Aku akan segera melumpuhkannya. Sampah. Tidak peduli bagaimana caranya. Kalian harus menemukan orang itu. Kalau tidak, aku akan menghukum kalian juga. Bersama keluarga kalian. Tenangkan dirimu. Kalau kau sampai sakit, itu tidak baik. Baik. Oh, ya. Dan orang-orang yang dikirim hari ini,
Bersihkan mereka, lalu kirim ke kamarku, agar aku bisa menenangkan diri. Paham? Ya, Menyebalkan. Ayo, bermain. Hei. Hehehe. Aduh. Oh. Ah. Paman sulung, ada apa dengannya? Ruan-ruan, jangan khawatir. Setelah ini, dia tidak akan lagi mencelakai gadis-gadis. Dia menutupi wajahku dengan sapu tangan. Ketika aku bangun, aku sudah di gudang kayu. Ada saksi dan bukti. Apa lagi yang bisa kau sangkal? Aku akui, saat itu aku kalap. Tapi dia baik-baik saja, kan? Kiao Yan benar. Ruan-ruan ini tidak apa-apa. Dia bahkan tidak terluka, kan? Kurasa lebih baik kita lupakan saja. Kali ini Ruan-Ruan baik-baik saja. Itu karena dia sangat beruntung. Kalian tidak punya hak untuk bicara soal ini. Lupakan saja. Aku hanya menjual anak pembawa sial itu. Ayahnya saja tidak bilang apa-apa. Kenapa kau ikut campur di sini? Wanita harus patuh pada suami setelah menikah. Dan patuh pada ayah di rumah. Sekarang dia baru 5 tahun. Bahkan jika aku menjualnya, aku yang memutuskan, kan? HMPH. Awalnya aku hanya berpikir, kalian berdua picek, dan tidak tahu malu. Tidak kusangka, kalian bahkan bisa melakukan hal seperti menjual anak. Keluarga lu kami, sama sekali tidak akan mentolerir orang berhati jahat seperti kalian. Kakak kedua, kakak ipar kedua, kalian benar-benar mengecewakanku. Mulai sekarang, aku tidak punya kakak sepertimu lagi. Tidak punya ya tidak punya. Siapa juga yang peduli? Baiklah, mulai hari ini, kalian berdua akan dihapus sepenuhnya dari silsilah keluarga. Tidak bisa. Kalian tidak pantas menjadi anggota keluarga lu. Atas dasar apa kau bicara begitu? Hah? HMPH. Atas dasar apa? Karena aku adalah nyonya tua keluarga lu. Selama keluarga lu masih ada, aku akan tetap menjadi kepala keluarga. Suamiku, kita sudah diasingkan. Kenapa masih mendengarkan omong kosongnya? Aku tidak sudi menjadi keturunan keluarga lu ini. Itu baru yang pertama. Yang kedua, aku, nyonya tua ini, akan menuntut keadilan untuk cucuku. Sukia Oyen, kau menculik cucuku. Kau tahu dosamu? Aku tidak tahu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Hah? HMPH. Aku sudah bertahun-tahun beribadah. Kau pikir aku ini orang yang lemah? Hah? Suamiku, tolong aku, suamiku. Belum giliranmu dihukum. Sebaiknya kau tenang. Wanita jahat, lepaskan ibuku. Jangan sentuh ibuku. Kalau tidak, aku akan menghajarmu juga. Bagus. Ruan-Ruan. Ah? Aku salah. Aku tidak akan berani lagi. 2 tamparan. Ingin mengganti. Kejahatan menjual Ruan-Ruan. Itu terlalu mudah. Lalu, kamu mau apa lagi? Sederhana saja. Sekarang ada 2 pilihan. Pertama, patahkan 1 kakimu. Aku pilih yang kedua. Kedua, aku juga akan menjual putramu. Pilihlah. Aku tidak memilih keduanya. Xia Yanshu, kenapa kamu begitu jahat? Aku jahat? Lu Bowen adalah anak laki-laki. Bahkan jika dia dijual, dia hanya akan menjadi pelayan. Tapi pernahkah kamu memikirkan, jika kita tidak menemukan Ruan-Ruan, apa yang akan terjadi padanya? Dia hanyalah anak tak berguna. Bagaimana bisa dia dibandingkan dengan Bowenku? Keras kepala. Pilihlah, jika kamu tidak memilih. Jangan salahkan aku jika aku yang memilih untukmu. Suamiku, tolong aku. Aku, percuma saja aku memohon. Aku tidak mau dijual. Kiao Yan, demi Bowen, berkorbanlah sedikit. Ibu, aku tidak mau dijual. Kalau begitu aku pilih. Aku pilih. Patahkan kakiku. Bagus. Ah? Sekarang kakiku sudah patah. Bisakah kita anggap impas sekarang?
Ada satu hal lagi. Lu Hao, istrimu tidak berbudi luhur, membawa bencana bagi keluarga. Kamu harus dihukum cambuk 30 kali, dan diusir dari keluarga lu. Aku selalu mengingat kebaikan keluarga. Tidak sampai membunuh kalian semua. Sepertinya aku terlalu baik. Apa kalian sudah memikirkannya? Apa kalian benar-benar akan, demi bocah sialan ini, menghukumku, dan memutuskan hubungan denganku? Ruan-Ruan, dia adalah harta yang tak ternilai bagi keluarga sulung. Bintang keberuntungan kecil. Di mataku, kaulah yang sebenarnya, si tak berguna itu. Baik, baik, baik. Penghinaan hari ini, aku, Lu Hao, akan mengingatnya. Tapi, apakah aku ini bisa kalian pukul begitu saja? Ah, HMPH. UR. Majulah. dalam hal kekuatan, kau tidak bisa mengalahkanku. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kekuatan dalammu pulih, tapi urat nadi yang putus pasti tidak akan pulih sempurna, kan? Ah, Menolak kebaikan, malah memilih hukuman. bagaimana mungkin? Pukulan pertama. Suamiku. Suamiku. Ayah. Ayah. Ruan-Ruan, sayang, jangan lihat. Pukulan ke-30. Ah. Cepat bangun, ayah. Permusuhan kita sudah berakhir. Tapi di kemudian hari, jika kalian berdua berani berbuat onar lagi, keluarga lu tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Suamiku, ayo kita pergi. Kenapa mereka dipukuli sampai seperti ini? Paman Dong. Mereka duluan yang menjualku. Ayah dan nenek hanya menghukum mereka. Paman Dong. Diam. Ruan-Ruan hanyalah seorang anak kecil. Bagaimanapun juga, Anda tidak boleh memarahinya. Dong kecil? Kenapa kau begitu baik pada mereka? Mereka terluka. Itu akan menunda perjalanan pengasingan. Kalian adalah penyelamat keluarga Wang. Bagaimana kalau kalian tinggal di kediaman kami beberapa hari lagi? Kali ini, aku benar-benar mengerti. Hanya kalianlah yang tulus pada penyelamat kecil ini. Ini, ambil uang ini. Saat kalian tiba di tempat pengasingan, hidup kalian bisa sedikit lebih mudah. Bagaimana bisa begitu? Anda sudah memberi kami emas terakhir kali. Terakhir kali itu bukan untuk bupati dan tuan petugas, kan? Ngomong-ngomong soal ini, kantor gubernur itu, 2 hari ini, ada kejadian besar. Gudang harta gubernur. Entah kenapa, dibobol. Dan kekuasaannya diputus. Sungguh melegakan. Entah siapa, pahlawan pemberani itu, yang begitu berani membela kebenaran. Dengar-dengar, kejadian ini, sampai mengagetkan bangsawan di ibu kota. Dan mengungkap kejahatan gubernur yang menumpuk. Gubernur, sudah ditangkap dan dipenjara. Dengar-dengar, gubernur yang baru adalah pejabat yang bersih. Benar-benar tidak perlu khawatir lagi. Ini baru suasana yang seharusnya ada di dinasti Yo Agung. Betul sekali. Kalau begitu, simpan saja uang ini. Semua orang pasti akan hidup lebih baik ke depannya. Ibu, terima saja. Paman Wang nanti pasti akan kaya raya. Tuan, ada kabar besar. Kabar besar apa? Tuan, istana menunjuk kita sebagai pedagang kerajaan. Mulai sekarang, toko kain kita akan makmur. Kabar baik ini datangnya terlalu tiba-tiba, ya. Dulu, Tuan Bupati merebut Sutra Fuguang dari toko kain kami untuk disumbangkan ke istana. Sekarang setelah semuanya terungkap, tentu saja toko kain kami akan kembali menjadi pemasok kekaisaran. Ini adalah keberuntungan besar. Seperti asap hijau dari kuburan leluhur. Ruan-Ruan, kau benar-benar bintang keberuntungan kecil. Baru saja bicara, kekayaan melimpah langsung datang. Tidak, tidak. Aku tidak ingin lagi perlahan-lahan menguji rencana cadangan Lu Yu. Aku ingin seluruh keluarga mereka dihancurkan dan dimusnahkan. Mati tanpa kuburan. Aku akan menuruti perkataanmu. Tapi, statusmu sekarang sangat canggung. Setelah ini selesai, bagaimana kau akan memenuhi janjimu padaku? Tenang saja.
Jika aku hanya punya satu identitas ini, aku tidak akan sembarangan menghancurkan kediaman Marquis. Aku juga sangat menantikan identitasmu yang lain. Beri aku waktu setengah bulan. Aku pasti akan membuatmu puas. Siapa itu? Paman sulung, ini kucing kecil. Ruan-ruan mengantuk, ingin tidur. Aku akan segera membawamu pulang untuk tidur. Tapi, apa kau masih memanggilku paman sulung? Bukankah sudah waktunya mengganti panggilan? Ayah, Putriku sayang. Ayah pasti akan melindungimu seumur hidup. Ruan-ruan, pulang dan tidurlah. Ibu akan segera menemanimu. sampai jumpa, ayah. Xiao Qi bilang sebelumnya, aku bisa masuk ke ruang dimensi. Kebetulan sekarang bisa kulihat apa saja yang sudah dikumpulkan di sana. Masuk ke ruang dimensi. Wah! Barang-barang yang terkumpul di ruang dimensi, banyak sekali. Enak sekali. Wah! Harta emas dan perak ini tidak akan habis seumur hidupku. Bagaimana kalau aku kembalikan saja kepada penduduk setempat? Xiao Qi, apa kau punya cara untuk mengembalikan harta emas dan perak ini untuk orang miskin di desa? Tentu saja bisa. Tapi hal ini akan menghabiskan kekuatan sihir. Tuan kecil, selama 7 hari ke depan, kamu tidak akan bisa menggunakan kekuatan sihir apapun. Juga tidak bisa membuka mata langit. Tidak apa-apa. Suamiku, makanlah sedikit. Besok aku akan meminta tabib untuk memeriksamu lagi. Cui Ping, makanlah. Kita hanya punya setengah roti kukus ini. Penyakitku ini, kecuali ada dewa. Kalau tidak akan bisa diselamatkan. Emas. Dewa telah menunjukkan kekuatannya. Tuan kecil, tugas selesai. Keluar dari ruang. Waktu kita di sini juga sudah cukup lama. Luka-luka kalian juga sudah hampir pulih. Sudah waktunya untuk berangkat. Di kemudian hari, jika Tuan Wang punya waktu luang, pasti akan mengunjungi para dermawan di Zhuzhou. Terima kasih, Tuan Wang. Tidak jauh dari sini adalah kota Zhuzhou. Benar. Zhuzhou juga kampung halaman saya. Jika ada yang kalian butuhkan, kalian bisa datang mencari saya nanti. Kalau begitu, kami merepotkan Tuan Muda Dong. Hari sudah malam. Sepertinya kita tidak bisa mencapai penginapan. Kalian semua, beristirahatlah di sini. Menurutmu, mana yang lebih cepat? Pisau kami, atau kecepatanmu membunuh kami bertiga? Para berandal, kami juga orang-orang istana. Jangan merusak masa depan kalian sendiri. Hahaha. Memangnya kenapa kalau orang istana, kaisar jauh di sana, tidak ada yang bisa mengurus kami? Kakak, aku takut. Apa yang kalian inginkan? Gunung ini milikku. Pohon ini kutanam. Jika ingin lewat sini, tinggalkan uang tol. Para berandal, kami akan berikan uangnya. Tolong lepaskan kami, ya? Bos, tidak kusangka, dia orang kaya juga. Hahaha. Kalau begitu, kita tidak bisa melepaskan mereka. Seperti biasa, saudara-saudara, kita bagi menjadi 4 kelompok. Xiao Qi, bagaimana ini? Apa kau punya cara? Tuan kecil, saya sudah coba. Kekuatan spiritual Anda setidaknya butuh sehari lagi untuk pulih. Bagaimana ini? Nenek dan yang lainnya tidak boleh kenapa-kenapa. Terima kasih, Xiao Qi. Tunggu. Aku peringatkan kalian. Jika kalian berani menyentuh saudara-saudaraku, jangan salahkan kami jika kami tidak sungkan. Apa yang akan kalian lakukan? 1000 tael perak. Untuk menukar 1 orang. Kalian baru saja memberikan 1000 tael. Kalian bisa melepaskan 1 orang. Dari 3 orang ini, siapa yang akan kalian pilih? Jika kalian tidak memilih, juga tidak apa-apa. Wajah yang cantik ini benar-benar lembut dan halus. Kebetulan di sarangku sedang kekurangan beberapa wanita untuk menghangatkan tempat tidur. Hahaha. Suamiku. Ling Er masih kecil. Biarkan dia pergi duluan. Tidak bisa, kakak ipar. Aku tak tenang melihatmu.
Bersama mereka. Jika kalian semua tidak pergi, biarkan aku saja yang pergi. Cih, kuitansi ini kami yang berikan. Kenapa kami harus melepaskanmu? Linger, turuti aku. Kamu pergi dulu. Pergi. Tidak, kakak ipar. Jika pergi, kita pergi bersama. Asalkan kalian mau melepaskan Ling Er, aku akan lakukan apapun. Mungkinkah dia kekasihmu? Kalau begitu, aku menyuruhmu mati. Apa kamu juga mau? Bisakah seperti ini? Dia bahkan bisa melakukan ini. Demi aku. Tuan Muda Dong, kamu tidak perlu melukai dirimu sendiri demi aku. Asalkan kamu baik-baik saja. Aku sudah puas. Nyawamu tidak berharga. Yang kami inginkan adalah kuitansi. Jika besok kami mengumpulkan kuitansi, apa kalian bisa membawa orangnya kembali dalam keadaan utuh? Haha, tentu saja aku bisa menjaminnya. Tapi saudara-saudaraku di benteng, apa dia akan menyakiti wanita cantik? Aku tidak bisa menjaminnya. Hahaha. Kalian orang jahat, pasti akan menerima balasan. Hahaha. Balasan? Aku tidak pernah percaya. Apa itu balasan? Kalau berani, suruh langit memberiku balasan. Hahaha. Ah, hahaha. Hari ini benar-benar aneh. Tuan Muda Dong, kau baik-baik saja? Kau benar-benar bodoh. Selama kau baik-baik saja, aku sudah puas. Kenapa kau begitu bodoh? Ini tidak sepadan. Selama beberapa hari ke depan, kau bisa merawatku. Itu sudah sepadan. Luka ini parah, harus segera diobati. Tidak apa-apa. Di depan sana adalah Zhuzhou. Pasti ada tabib di kota. Kalau begitu, kita lanjutkan perjalanan semalaman. Ibu. Apa ibu tidak merasa? Ling Er dan Tuan Muda Dong terlalu dekat, ya? Aduh, dia yang menyelamatkan Ling Er. Sekarang Ling Er merawatnya. Kita juga tak bisa berkomentar apa-apa. Sampai di Zhuzhou. Mulai sekarang, keluarga kita berdua tak akan ada hubungan lagi sama sekali. Qiao Yan. Kita pergi. Kelak, kalian pasti akan menyesal atas semua perbuatan kalian sebelumnya. Kita tunggu dan lihat nanti. Siapa yang benar-benar akan menyesal? Sudah, semuanya. Rumahku tidak jauh dari sini. Mampirlah sebentar ke rumahku. Istirahat sejenak. Baiklah. Ibu. Anakku, kau akhirnya pulang juga. Tangan ini, kenapa terluka lagi? Lukanya parah? Bibi sulung. Kakak Dong terluka karena menyelamatkan aku. Makanya ia sampai cedera. Dong Yuan, kau jadi nekat, ya? Demi seorang gadis, kau sampai taruhkan nyawamu. Ibu. Jangan bikin Ling Er takut. Siapa tahu nanti dia jadi menantumu. Apa? Tuan Muda Dong, jika kamu dan Ling Er benar-benar saling mencintai, setidaknya harus melalui 3 surat dan 6 upacara pertunangan, baru bisa menikah. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini sekarang. Aku terlalu lancang. Silakan masuk dan bicara. Kamu memang cantik. Pantas saja kamu menjadi wanita pertama yang dibawa pulang oleh putraku. Ibu memuji terlalu tinggi. Sebelumnya di Zhuzhou, aku belum pernah bertemu kalian. Boleh aku tahu bagaimana kalian bertemu dengan Juanku? Sejujurnya, kami adalah tahanan yang diasingkan ke Zhuzhou. Tuan Muda Dong adalah petugas yang bertanggung jawab mengawal kami dalam perjalanan. Apa? Tahanan buangan? Suamiku difitnah. Kami pasti bisa membersihkan nama kami. Tahanan yang diasingkan ke Zhuzhou seperti itu. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Yuan, kamu harus hati-hati. Bisa jadi, demi membuat perjalanan pengasingan menjadi lebih mudah, seseorang sengaja mengirim rubah betina untuk memikatmu. Aku tidak. Yonya,
Etika keluarga Lu kami tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Ibu, Diam. jangan dipikirkan. Ibu memang bicara apa adanya, sering menyakiti orang. Ling Er, jangan takut. Ibu itu mulutnya tajam, tapi hatinya lembut. Nanti kau akan tahu setelah menikah. Tuan Muda Dong, Anda dan Ling Er baru dalam tahap perkenalan. Sebaiknya perhatikan perkataanmu. Aku kurang pertimbangan. Hah, putraku tidak keberatan. Kalian adalah penjahat yang diasingkan. Kalian malah memilih-milih. Bibi, kenapa tidak boleh memilih? Dulu nenek bilang, banyak sekali yang melamar. Suruh kau memilih dengan baik? Ling Er, jangan merendahkan dirimu. Bagaimanapun juga, kau dibesarkan dengan baik di kediaman markuis kami. Penampilan dan pengetahuanmu juga sangat unggul. Tidak ada yang bisa meremehkanmu. Kakak ipar. Yuan Er, apa kau tidak melihat? Orang-orang ini sangat mulia. Kita ini dari keluarga biasa. Tidak bisa menampung orang-orang besar ini. Tuan Muda Dong, terima kasih atas perhatianmu selama ini. Sekarang kita sudah sampai di Zhuzhou. Kami harus mencari tempat untuk menetap dulu. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Ling Er, ayo pergi. Ling Er, bisakah kau izinkan aku berbicara dengan Nona Lu secara pribadi? Tuan Muda Dong, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja langsung. Ibu, jangan begitu. Kak Dong, bagaimanapun juga dia menyelamatkanku. Hah? Di sana saja, jangan terlalu jauh. Ling Er, maaf kau harus menderita. Tidak apa-apa. Tapi aku benar-benar ingin menikahimu. Ibuku, aku akan meyakinkannya. Apa ini tidak terlalu cepat? Demi dirimu, aku rela mengorbankan nyawaku. Apakah ini masih belum cukup membuktikan ketulusan hatiku? Kak Dong, beri aku waktu untuk memikirkannya lagi. Ling Er, katakan pada ibu, bagaimana pendapatmu tentang Tuan Muda Dong? Ibu, aku sudah memikirkannya. Aku ingin menikah dengan Tuan Muda Dong. Ling Er, apa kau sudah benar-benar memikirkannya? Sikap ibu Tuan Muda Dong, kau juga sudah melihatnya. Jika kau menikah dengannya, setelah ini, aku khawatir hidupmu tidak akan bahagia. Aku tahu, tapi Kak Dong juga bilang, dia akan membelaku. Astaga, Ling Er, ibu bertanya padamu, apakah kau benar-benar mencintainya dengan tulus, atau karena dia menyelamatkanmu? Aku juga tidak tahu, apakah ini cinta tulus atau bukan. Ling Er, jika hanya karena membalas budi, kita bisa memikirkan banyak cara untuk membalas budinya nanti. Kita bisa membalasnya nanti. Jangan sampai mengorbankan hidupmu begitu saja. Bukan begitu. Dulu, para pemuda yang melamarku selalu bilang mereka menyukaiku. Tapi setelah keluarga kita kena masalah, mereka semua menghilang. Hanya dia yang berbeda. Dia adalah orang pertama yang bersedia mempertaruhkan nyawanya untukku. Jadi aku harus menikah dengannya. Aduh, Ling Er, ibu tidak menghalangi niatmu. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Meski kau ingin menikah dengannya, harus ada lamaran resmi dan pernikahan yang layak. Kau mengerti? Aduh, ibu, terima kasih sudah merestuiku. Besok aku akan bilang ke Tuan Muda Dong. Kalau ibu sudah setuju. Ling Er, Aduh, ibu, Tuan Muda Dong ini orangnya baik. Tapi aku masih merasa, pernikahan ini terlalu terburu-buru. untuk saat ini, kita hanya bisa menunda dulu. Lalu pelan-pelan kita selidiki. Untuk sekarang, kita harus kawin lari bersama. Menghilang beberapa hari. Dengan begitu, ibuku yang khawatir pasti akan setuju. Kau menjadi istri pertamaku. Kawin lari. Tapi, jika kawin lari, berarti jadi selir. Bahkan lebih buruk dari selir. Ini bukan kawin lari sungguhan. Hanya rencana sementara. Ibuku akan memukulku sampai mati. Tidak akan. Aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Nanti,
Kau hanya perlu meninggalkan surat di rumah. Menjelaskan bahwa kita melakukan ini, juga agar bisa menikahimu secara resmi. Mereka pasti akan mengerti. Sebenarnya, ada cara lain, yaitu membuatmu hamil cucu sulung keluargaku. Ibuku juga pasti akan setuju kau masuk. Tapi aku kasihan padamu. Maka aku memilih cara yang akan menyakiti ibuku. Kak Dong. Maaf. Aku bersedia melakukan itu untukmu. Apa kau bahkan tidak mau menanggung sedikit pun aib? Bukan begitu, Kak Dong. Apa katamu? Aku akan menyetujui semuanya. Ling Er yang manis, aku sudah tahu kau akan setuju. Kak Dong, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Sayang sekali. Padahal aku ingin mencicipi putri pejabat lebih awal. Bibi. Ruan, kenapa kau di sini? Bibi terlihat tidak baik-baik saja. Tidak kok, kau main sendiri dulu. Bibi ada urusan. Sangat tidak baik-baik saja. Hei, apa kalian melihat Ling Er? Gadis itu sepanjang sore. Tidak terlihat batang hidungnya. Benar-benar tidak terlihat. Ruan, suamiku, apa kalian melihatnya? Bibi tadi. Para tuan petugas, mereka inilah orangnya. Aku melihat sendiri mereka. Berkirim surat dengan musuh dan membocorkan rahasia militer. Lu Yu, si terpidana, dalam perjalanan pengasingan, berani-beraninya berkolusi dengan musuh dan mengkhianati negara. Aku sudah memberitahu Kaisar, jika bukti kejahatan ini benar, langsung bunuh dia di tempat. Cari. Berikan padaku. Tuan petugas, buktinya sudah ditemukan. Suamiku. Yuer. Tidak mungkin. Aku tidak pernah berkolusi dengan musuh atau mengkhianati negara. Mana mungkin ada bukti kejahatan? Lu Yu, ini buktinya. Apalagi yang bisa kau katakan? Aku sudah bilang kalian akan menyesal. Sekarang kalian akan mengikuti bocah pembawa sial ini menuju kematian bersama. Lu Yu. Meskipun kau dulu Marquis juara yang mengguncang 4 lautan. Lalu kenapa? Sekarang kau masih harus menyerahkan lehermu untuk dibunuh, bukan? Ah, Tapi di dalam amplop ini, hanya ada gambaran acak yang kugambar. Tidak ada bukti. HMPH, bagaimana mungkin? Hahaha, mirip denganmu, kan? Kamu, jelas sekali di dalamnya ada surat pengkhianatan. Kenapa jadi kepala babi? Tentu saja karena aku menyadari ada yang tidak beres. Aku sudah menggantinya lebih dulu. Sangat tidak beres. Sudah 7 hari sejak kekuatanku disegel. Mata dewa, bukalah. Memang ada masalah. Kamu begitu yakin? Surat ini bermasalah? Berarti, masalah ini juga ada hubungannya denganmu? Tangkap mereka. Tuan petugas, apakah Anda salah tangkap? Yang berkhianat, bukan kami. HMPH. Kalian tidak berkhianat.
Tapi kalian bersekongkol dengan musuh dan menjebak pejabat penting istana. Itu adalah kejahatan yang pantas dihukum mati, Tuan Petugas. Apa maksud perkataan Anda? Masih berpura-pura bodoh di depanku? Bawa dia kemari. Markuis Juara sudah melapor pada Kaisar. Markuis Juara sudah melapor pada Kaisar. Dulu dia dijebak oleh penjahat. Lagi pula, dia bahkan memenggal kepala putra mahkota musuh. HMPH. Kesaksian ini hari ini hanyalah sandiwara yang kuperankan bersama Markuis Juara. Tuan, aku tahu aku salah. Aku akan mengakui semuanya. Kumohon, lepaskan aku. Dong Yuan, apa kau pikir aku sudah setua ini? Tanpa alasan? Sandiwara penyelamatan pahlawan itu dulu hanya bisa menipu Ling Er yang belum berpengalaman. Kau sampah. Lepaskan Ruan-Ruan. Kenapa kau harus menangkap dia, padahal banyak orang lain? HMPH, adik kedua. Aku pernah berpikir untuk memberimu kesempatan untuk berubah. Tapi kau sendiri yang tidak memanfaatkannya. Jika kau melepaskan Ruan-Ruan sekarang, aku bisa melupakan masa lalu. Kau sudah tahu aku mengkhianatimu? Benar. Dulu di medan perang, yang bisa menjebakku, selain orang kepercayaanku, hanyalah orang-orangmu. Tapi, aku tidak menyangka tanganmu begitu panjang. Kau bahkan menyuap para algojo di istana. Karena kau tahu, maka aku tidak perlu berpura-pura lagi. Jujur saja, aku sudah lama mengabdi pada negara Wei. Selama kau mati, negara Wei pasti bisa menelan dinasti You Agung. Saat itu, adalah kesempatanku untuk menjadi raja dan perdana menteri. Sayang sekali, kau akan kecewa. Sekarang, aku baik-baik saja. Biarkan aku pergi. Kalau tidak, aku akan mencekiknya sampai mati. Biarkan aku pergi. Kalau tidak, aku akan mencekiknya sampai mati. Ruan-Ruan, biarkan dia pergi. Lu Hao, jika kau berani menyentuh Ruan-Ruan, sedikit saja, aku jamin, aku akan mengejarmu sampai ujung dunia, dan tidak akan memaafkanmu. HMPH. Suamiku, selamatkan aku. Bawa aku pergi, suamiku. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Membawamu hanya akan mempersulitku. Lu Hao, dasar orang jahat. Lu Hao. Jaga baik-baik Bowen. Jangan mendekat. HMPH. Ayah bajingan mengancamku. Itu bukan pilihan yang baik loh, Xiaoqi. Monster. HMPH. Maafkan aku. Ruan-Ruan. Aku baik-baik saja. Ruan-Ruan bukan monster. Ruan-Ruan, jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Kau adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Titah Kaisar tiba. Atas perintah langit, titah Kaisar menyatakan, Markuis Juara Lu Yu, yang difitnah dan diasingkan, kini telah dibersihkan namanya dari semua tuduhan. Kebenaran telah terungkap. Oleh karena itu, ia dikembalikan ke gelar kebangsawanannya, dan dianugerahi 10.000 tael emas. Hormatilah. Ruan-Ruan, kita akan pulang.